warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Zahratunisa dengan NIM 228024049. Dan saya Ana Nurjana dengan NIM 228024051. Kami dari kelas B. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemrograman Python dari mata kuliah apa? Dari mata kuliah Fisika Komputasi yang diampu oleh Bapak Tresna. Bapak Tresna. Di sini kami akan menjelaskan beberapa tentang pemrograman Python dasar. Nanti akan kami jelaskan selanjutnya. Nah, jadi tujuan video yang kita buat kali ini itu yang pertama untuk menjelaskan sintaks dasar, kedua itu menghitung kecepatan suatu benda, ketiga menjelaskan tentang kelas suatu objek, dan yang terakhir itu menjelaskan suatu program Python dengan modul pustaka pihak ketiga, yaitu dengan NumPy. Iya, contohnya NumPy. Oke, kita lihat saja videonya. Oke, jadi kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sintaks dasar. Nah, dalam pemrograman Python ada 4 sintaks dasar atau 4 tipe data, yaitu yang pertama ada string, integer, float, dan boolean. Nah, di sini kita bakal tulis yang pertama itu ada string. Di sini kita pakai tagar. Tagar ini bersifat buat sebagai komentar atau keterangan. Jadi ketika nanti si data ini di run, si tagarnya nggak akan masuk ke terminal. Nah, string ini adalah tipe data yang menjelaskan tentang suatu keterangan, suatu nama gitu ya. Contohnya di sini kita tulis nama sama dengan Safira ya. Safira. Boleh. Nah, di sini nanti ketika emang nantinya kita run akan muncul Safira, namanya Safira. Yang kedua itu ada integer. Integer itu adalah tipe data yang ketika variabel yang kita masukkan itu dia bersifatnya dengan angka, biasanya digunakan untuk menjelaskan atau memperlihatkan suatu umur, suatu hal yang berhubungan sama angka. Contoh di sini kita tulis umur sama dengan 19 tahun. Nah, selanjutnya itu ada float. Nah, float ini dia sebenarnya mirip sama integer, menampilkan tipe data yang ada berupa angka. Cuma bedanya dengan integer, kalau float ini yang bersifatnya desimal, ada koma-komanya. Contoh di sini kita tulis tinggi badan itu 157,5 kan? Terus print berarti ya. Selanjutnya itu outputnya di print, bisa digabung. Outputnya ini kita tinggal print dalam kurung apa sih nama ya? Nama saya itu. Iya, boleh. Nama saya adalah nama umur saya. Jadi dimasukkan variabelnya ya, Nay? Ya, masukin variabel yang sudah dijelaskan. Tapi untuk stringnya itu bisa bebas berarti kata-katanya? Bisa. Jadi stringnya ini bisa menyesuaikan dengan teman-teman mau nulisnya gimana. Oke. Saya. Misalkan di sini aku nulis video. Nah, ini kalau kita coba run, nanti muncul hasilnya. Oh iya, nama saya adalah Safira, umur saya 19 dan tinggi badan saya sekitar 157,5. Wah, bisa ya ternyata. Nah, untuk untuk tipe data yang keempat itu ada boolean. Boolean ini adalah menunjukkan bahwa data yang kita masukkan itu benar atau salah. Contohnya di sini, cara menulis boolean itu pakai kalimat input user. Itu harus diingat ya teman-teman. User sama dengan, nah di sini kita pakai dua tipe data yang sebelumnya, ada float dan input. Float dalam kurung input, typo maaf dikit, input, terus kita masukin data apa yang mau kita terangkan di terminal. Contoh misalkan masukkan angka kurang dari 5. Nah, selanjutnya di bawahnya kita tulis is kurang dari 5 sama dengan input user lebih kecil, kita pakai int tandanya aja dari 5. Nah, di bawahnya tinggal kita masukin printnya biar nanti hasilnya keluar di terminal. Kurang dari 5 adalah terus kita koma is kurang dari 5. Udah. Nah, ini kalau misalkan nantinya kita run, ini kita clear dulu biar si terminalnya bersih. Kalau di sini kita ulang lagi. Nah, ini kita masukkan angka kurang dari 5. Contohnya di sini aku masukinnya 6. Apakah benar? Oh, dia akan menghasilkan false karena 6 itu di atas angka 5, bukan di bawah angka 5. Kecuali kalau aku run lagi terus aku masukin angka 2. Nah, dia pasti bakal hasilnya true.
Oke, selanjutnya yang kedua yaitu materi kedua yaitu kita menjelaskan tentang percabangan if, elif, dan else untuk menentukan jenis gerak. Nah, ceritanya kita akan menjelaskan tentang GLB dan GLBB. Apa itu elif, elif, else? Jadi ketika if itu berada di satu kondisi, terus elif itu berada di dua kondisi, dan else itu untuk banyak kondisi. Ceritanya kita memakai GLB dan GLBB. Yaitu yang pertama, kita bisa jenis gerak untuk menentukan apakah itu nanti GLB atau GLBB. Jenis gerak sama dengan, nah untuk di input gitu apakah nanti GLB atau GLBB, input, terus masukkan jenis GLB atau GLBB. Nah, agar nantinya jelas untuk memasukkan ke terminalnya kita menggunakan lower case aja atau ini huruf kecil nantinya. Nah, terus yang pertama itu kita pakai if itu jika kita memasukkan GLB gitu. Ketika jenis geraknya misalkan kita pakai sama dengan GLB. Nah, if jenis gerak GLB ya, langsung di print. GLB itu gerak lurus beraturan atau kecepatannya konstan. Sama dengan kecepatan konstan. Nah, terus yang kedua yaitu elif. Elif itu bisa digunakan ketika dia itu tidak dari GLB, berarti GLBB. If jenis gerak sama dengan GLBB. Nah, ini harus ada pakai titik duanya ya untuk nanti printnya tuh tahu nanti print dari if, print dari elif gitu. Print GLBB tuh berarti gerak lurus tidak berubah beraturan. Nah, sama dengan kalau GLBB tuh berarti apanya konstan? Percepatan konstan. Nah, terus selanjutnya itu else. Else itu banyak kondisi di mana dia tidak if atau elif. Jadi ketika tidak dua-duanya nih. Nah, else kita masukkan else itu memasukkan print tidak terbaca gitu, anggaplah tidak terbaca. Nah, terbaca. Nah, kita contoh saja ya, kita print di sini, kita run Python-nya. Kita masukkan sebentar, oke. GLBB. Nah, terus menghitung posisi benda tiap detik, masukkan kecepatan awal. Misalkan kita masukkan kecepatan awal 20, terus masukkan percepatannya, misalkan 3. Nah, masukkan waktu total, kita masukkan 3. Nah, di sini ada keterangan T1 0 itu ya, 0 gitu. Terus T sama dengan 1 berarti berapa dan seterusnya gitu. Nanti tinggal dimasukkan rumusnya saja setelah sudah if, elif, dan else. Selanjutnya kita ke nomor berapa? Ke materi selanjutnya itu yang materi ketiga. Itu tentang apa? Ketiga ini tentang fungsi dengan parameter dan return. Nah, di sini kita akan mendefinisikan suatu fungsi. Fungsinya itu hitung gaya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada def. Def itu artinya define atau mendefinisikan. Nah, fungsi yang kita pakai tadi ya hitung gaya dengan parameter. Nah, parameter di sini kita pakai massa dan percepatan karena untuk menghitung gaya menggunakan massa dan percepatan. Nah, setelahnya itu aku akan jelasin dulu tentang perbedaan print dan return. Print itu adalah suatu fungsi yang untuk menampilkan hasil di layar atau di program. Sedangkan return itu adalah suatu fungsi untuk mengembalikan nilai di suatu program atau yang bisa diolah kembali. Nah, contohnya itu di sini kita masukin variabel massa sama dengan float input. Terus kita masukin stringnya masukkan massa benda. Di sini untuk menjelaskan nanti besar bendanya itu berapa. Yang kedua itu ada variabel percepatan yaitu float input untuk memasukkan datanya ke program, masukkan percepatannya menggunakan satuan meter per second kuadrat. Nah, untuk hitung gayanya kita menggunakan parameter massa dan percepatan nih teman-teman. Nah, setelahnya tinggal kita print f string gaya yang dihasilkan sama dengan gaya Newton dengan besaran Newton. Nah, di sini kenapa ada f-nya? Ini untuk sebagai penanda atau sebuah program fungsi yang bisa menyisipkan suatu variabel dalam string. Jadi ketika nanti teman-teman run itu si variabelnya ada di dalam string, jadi nggak usah dibikin dua fungsi gitu. Baik, coba kita run. Ini bisa kita tinggal langsung masukin massa bendanya. Contoh aku masukin 20, masukin percepatannya itu 5, maka gaya yang dihasilkan adalah 100 Newton karena rumus gaya adalah massa dikali percepatan. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita materi keempat tentang kita disuruh pilih di antara list dan dictionary tentang contohnya di sini kita ngambil kecepatan benda tapi kita mengambil contoh list. Jadi di sini tuh untuk memasukkan beberapa list dan dicantumkan gitu loh. Nanti benda keberapa gitu. Misalkan kita di sini kecepatan benda. Nah, sama dengan, kita masukin nih beberapa listnya kayak kita contohnya 10, 20,
30, 40, dan 50. Nah, ini jangan lupa pakai kurung siku untuk memasukkan list tersebut. Nah, terus kita bisa pakai I sama dengan 1. Nah, kita nih kasih contohnya untuk list I itu nilai loop dari kita startnya itu dari 1. I sama ya urutan 1. Dan kita biar nanti karena kita pakai kecepatan, kita mendefinisikan dulu nih for V in kecepatan benda. Kecepatan benda. Nah, selanjutnya yaitu bisa langsung di print, yaitu print. Sebentar, ini ada problem. Print. Kita masukkan biar nanti yang sudah dijelaskan Ana sebelumnya, yaitu F biar nanti bisa memasukkan variabel ke dalam string. F kita masukkan ini I adalah V, karena V-nya tadi udah divariabelkan ya, adalah M per S. Nah, ini sudah jadi seperti ini contoh list. Kita coba run ya. Nah, di sini jadinya 1 1 1 gitu, tidak 1 2 3 karena ternyata belum ini ya, belum tercantumkan. Harusnya I plus ditambah plus sama dengan plus sama dengan 1. Nah, di sini jadinya kelihatan nih langsung I-nya bertambah sama dengan 1. Jadi 1 2 3 4 5 gitu. 1 adalah 10, benar nih yang 10. Terus 20, 30, 40 dan sesuai ya. Itu contoh dari list yang berisi kita pakai kecepatan benda gitu. Selanjutnya kita materi ke-5, yaitu OOP dasar. Nah, OOP dasar ini berisi tentang kelas. Kelas itu adalah suatu kelas yang menunjukkan untuk suatu objek. Nah, di sini kita contohnya itu adalah objeknya itu suatu partikel. Nah, di sini menerangkannya dengan def init. Def init itu defnya itu seperti yang tadi dijelaskan, yaitu define atau definisi. Nah, init ini untuk menjelaskan struktur khusus atau objek khusus. Nah, objek khusus yang kita pakai di sini adalah massa dan kecepatan sebagai parameter. Nah, di sini kita tulis self dot massa. Self itu adalah objek satuan, yaitu massa, dan objek satuan yaitu kecepatan. Nah, di sini kita juga mendefinisikan energi kinetiknya untuk menjelaskan hasil perbedaan antara objek pertama dan objek kedua dengan masukkan rumus energi kinetik, yaitu return setengah dikali objek massa dikali objek kecepatan kuadrat. Nah, untuk perhitungannya itu kita tinggal masukin nih objek dari dua objek dari kelas partikel tersebut, yaitu P1 untuk menunjukkan objek pertama dengan memasukkan masanya itu 2 kg dan kecepatannya itu 10 meter per second. Di sini tinggal kita tulis print F ini sebagai untuk menyisipkan variabel dalam satu string, objek partikel 1 dengan massa P1 yaitu 2 ya tadi, dan kecepatannya 10 di P1 dengan besaran meter per second. Nah, di sini juga kita tulis print energi kinetik dari objek pertama dengan besaran joule. Begitupun dengan objek kedua. Nah, ini kalau udah kayak gini, nantinya ketika kita run, hasilnya akan menunjukkan bahwa dari kelas partikel tadi kita dapat dua objek, yang itu objek pertama menghasilkan energi kinetik 100 joule dan objek kedua menghasilkan 800 joule. Itu teman-teman. Selanjutnya materi terakhir itu tentang kajian pustaka dari NumPy. Nah, sebenarnya kita tuh bisa memakai yang lainnya, tapi kita memakai NumPy-nya ya. Kita memakai NumPy-nya, di sini kita bisa lihat PIP list ketika sudah terinstall gitu. Nah, di sini tuh banyak tuh ada NumPy, Pandas, dan Matplotlib dan lain-lain. Ini bisa digunakan untuk dalam perhitungan di program. Kita clear. Nah, selanjutnya yaitu kita agar NumPy-nya kita bisa import NumPy as NP. Nah, jadi ketika kita ingin mengetik NumPy itu bisa memakai NP-nya saja. Terus karena kita ingin inian dalam akar, jadi kita memasukkan angka yang bisa diakarkan. Misalnya contohnya 4, terus habis itu 9, 16, 25, dan 36. Nah, kita memakai angka yang bisa dibuatkan saja. Nah, setelah itu kita akar sama dengan NP SQRT dari angka. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita print F. Nah, F di sini gunanya agar bisa menyisipkan variabel dalam stringnya itu angka titik 2, terus memakai kurung kurawal untuk variabelnya angka. Nah, selanjutnya yaitu print terus F akar titik 2 dari kurung kurawal manaknya akar. Nah, ini sudah. Setelah itu kita run. Nah, ini bisa kita lihat 4 itu akar 4 itu dari 2, 9 itu 3, 16 itu 4, 25 itu 5, dan 36 itu 6.